Hai geng, jadi di video kali ini aku pengen memaparkan suatu materi yaitu perubahan lingkungan dan dampaknya bagi lingkungan. Tonton terus ya, dah. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini ada perubahan lingkungan dan dampaknya bagi lingkungan. By the way, aku ngeliat dari handphone ya. Nah, di sini A. Perubahan keseimbangan lingkungan. Adanya penurunan atau kenaikan komponen abiotik ataupun biotik menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Terus yang pertama ada konsep keseimbangan lingkungan. Konsep ini atau lingkungan dikatakan stabil jika antara komponen biotik dan abiotik berada dalam komposisi proporsional atau stabil. Perlu diketahui juga bahwa keseimbangan lingkungan bersifat tidak stabil. Jika terjadi gangguan secara alami, lingkungan akan melakukan perbaikan diri menuju keseimbangan karena adanya daya lenting lingkungan. Lalu yang kedua, penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama, di sini ada dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, yang A, perubahan lingkungan akibat faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan seperti bencana alam, letusan gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan sangat sulit sekali untuk dicegah karena datangnya secara tiba-tiba. Dan yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin meningkat, misalnya sandang, pangan, papan, lahan, dan sarana transportasi. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimaksudnya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke lingkungan, atau juga perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Oke, di sini ada bahan-bahan atau zat-zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada jumlahnya melebihi batas normal, dan yang kedua berada pada tempat yang tidak semestinya, dan yang ketiga berada pada waktu yang tidak tepat. Lalu di sini ada jenis pencemaran berdasarkan zat pencemarnya. Yang pertama ada kimiawi. Polutannya berupa zat kimia, berupa zat radioaktif, unsur-unsur logam berat, serta deterjen. Dan yang kedua ada fisik, berupa kaleng, botol, karet, dan plastik. Dan yang ketiga ada biologis. Polutannya berupa mikroorganisme penyebab penyakit. Dan berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, tanah, dan udara. Di sini yang pertama ada pencemaran air. Sumber pencemarannya A. Limbah rumah tangga, B. Pertanian, C. Limbah industri, dan D. Limbah pertambangan. Nah, limbah rumah tangga itu berupa urin, tinja, kertas, botol, dan lain-lain. Dampaknya yaitu penurunan oksigen terlarut dan menimbulkan atau mendatangkan penyakit-penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Dan yang kedua atau B yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian itu berupa pestisida dan pupuk organik. Dampak yang disebabkan oleh limbah pertanian ini yaitu kematian organisme air dan lainnya yang meminum air tersebut, dan hewan-hewan air akan mati kekurangan oksigen. Dan yang ketiga ada limbah industri.
Limbah industri ini berupa logam-logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, dan seng. Terus arsenat, krom, dan lain-lain. Dampaknya yaitu mengganggu fungsi organ tubuh dan beberapa dari zat tersebut dapat menyebabkan kanker. Lalu di sini ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan berupa asam sulfat dan senyawa besi. Nah, kedua senyawa ini mengakibatkan air menjadi asam. Nah, dampaknya bagi manusia juga bisa manusia bisa keracunan gitu. Nah, di sini ada parameter kimia kualitas air. Yang pertama ada BOD, yaitu biochemical oxygen demand. Apa itu BOD? BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme dalam air untuk menguraikan bahan organik. Nah, jika nilai BOD tinggi, maka makin tingginya juga pencemaran di perairan tersebut. Dan yang kedua ada COD, yaitu chemical oxygen demand. COD dan BOD ini hampir sama, tetapi yang COD ini membutuhkan reaksi kimia, dan nilainya juga sama. Jika nilai COD tinggi, maka pencemarannya juga tinggi. Dan yang ketiga ada DO atau dissolved oxygen, yaitu kadar oksigen terlarut dalam air. Makin kecil DO, makin tercemar air. Terus yang keempat ada pH atau tingkat keasaman. pH ini adalah ukuran keasaman suatu perairan. pH normal biasanya sekitar 6,5 sampai 7,5. Jika lebih tinggi atau lebih rendah dari angka tersebut, maka kemungkinan besar perairan tersebut tercemar. Lanjut ke pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan makhluk hidup secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan secara umum. Di sini ada zat-zat pencemar udara. Yang pertama ada karbon monoksida dan karbon dioksida. Yang kedua ada klorin. Ketiga ada oksidan nitrogen. Yang keempat ada partikulat debu, dan yang kelima ada oksidan. Oke, di sini kan pertama karbon monoksida dan karbon dioksida. Kedua zat ini disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna dari mesin kendaraan bermotor dan mesin bakar lainnya, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya, tubuh akan mengalami hipoksia yang mengakibatkan gangguan pernapasan, kematian sel-sel otak, bahkan kematian, dan terjadinya peristiwa efek rumah kaca. Di sini ada yang kedua ada klorin. Klorin itu disebabkan oleh penggunaan produk aerosol, minyak wangi semprot, dan pengharum ruangan. Dampaknya yaitu penipisan lapisan ozon dan juga iritasi pada mata. Di sini yang ketiga ada oksida nitrogen. Oksida nitrogen itu berasal dari pembakaran minyak, terus gas dan bensin. Lalu dampaknya bisa terjadi iritasi mata dan paru-paru. Dan yang keempat ada partikulat debu. Partikulat debu disebabkan oleh debu tanah yang kering yang terbawa angin, terus abu letusan gunung berapi, dan pembakaran sampah domestik. Nah, dampak-dampaknya dapat menyebabkan mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata, mengurangi jarak pandang mata, serta mengurangi intensitas sinar matahari ke bumi. Dan yang kelima yaitu oksidan. Nah, oksidan ini disebabkan oleh proses fotokimia, dan dampak yang terjadi yaitu mengganggu proses pernapasan dan mengakibatkan iritasi mata.
Lalu di sini yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk mengubah lingkungan tanah alami. Sumber pencemaran tanah yaitu ada 4. Yang pertama, limbah padat dan cair, pestisida, dan pupuk. Yang ketiga, bahan kimia, dan keempat, deforestasi. Nah, lalu di sini ada B, yaitu pengelolaan lingkungan. Yang pertama, usaha-usaha mencegah kerusakan hutan. Hutan merupakan peran penting bagi lingkungan. Apabila hutan mengalami kerusakan, dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Misalnya banjir dan tanah longsor. Contoh untuk mencegah kerusakan hutan diantara lain yang pertama ada memberikan sistem tebang pilih, dan yang kedua ada reboisasi. Yang ketiga ada pembentukan peraturan yang tegas mengenai perizinan pengusahaan pohon. Dan yang selanjutnya ada usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Yang di sini dibagi 3 ya, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dari pencemaran air dulu. Pertama, membuat instalasi pengelolaan limbah. Yang kedua, penampungan limbah rumah tangga berupa tangki resapan, dan yang ketiga, memilih barang yang mengandung bahan aktifnya mudah diuraikan. Lalu selanjutnya pencemaran udara. Yang pertama ada reboisasi. Yang kedua, menjalankan program yang disebut PLB atau program Langit Biru. Yang ketiga, membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. Dan yang selanjutnya pencemaran tanah. Yang pertama bioremediasi, yang kedua mengurangi limbah industri, dan yang ketiga menerapkan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, and repair. Lanjut, di sini ada pengolahan limbah. Ada 3 jenis limbah, yaitu organik, anorganik, B3 atau juga disebut bahan berbahaya dan beracun. Nah, pengolahan limbah berdasarkan wujudnya yaitu ada metode konvensional, pengolahan limbah secara fisik, pengolahan limbah secara kimiawi, dan pengolahan limbah secara biologis. Nah, yang kedua, metode ramah lingkungan yang tadi kita bilang yaitu 5R. Yang pertama ada reuse atau memakai ulang. Contohnya menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman. Dan yang kedua ada reduce, yaitu mengurangi pemakaian. Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik nih di setiap supermarket atau minimarket menjadi tote bag gitu, beralih. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang. Ya, misalnya memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan seperti botol dibuat untuk pajangan di rumah. Dan yang keempat ada repair, yaitu memperbaiki. Misalnya memperbaiki barang yang rusak agar dapat digunakan kembali, seperti misalnya sana kalian bolong nih, kalian jangan cepet-cepet langsung beli, karena celana tersebut bisa kita perbaiki dan akan menjadi bagus lagi. Dan yang kelima, replace, yaitu mengganti, seperti mengganti tisu dengan sapu tangan. Oh ya, kesalahan tadi reduce, yaitu mengurangi pemakaian, mengurangi penggunaan kantong plastik di setiap belanjaan barang, dan digantikan tote bag itu mengandung 2 metode, yaitu reduce dan replace. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan kata, guys. I'm sorry if I have missing in my word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.